Shalom saudara-saudari semuanya, Happy New Year. Selamat berjumpa lagi di tahun yang baru ini, di pertama kali Persada di tahun 2022 ya, saudara-saudari semuanya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Sekali lagi Engkau masih memberi kami kesempatan untuk ibadah padamu ya Tuhan di Persada ini. Tuhan, kami percaya ini bukan kebetulan. Kami percaya ini semata-mata karena anugerah kasih-Mu kepada kami. Berkati ibadah malam hari ini ya Tuhan, sehingga ibadah ini ya Tuhan dapat membawa banyak berkat bagi orang-orang yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudari semuanya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan suatu kebetulan. Itu adalah karya Tuhan. Dan percayalah apapun yang terjadi, itu adalah terbaik untuk kita. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Bila Dia izinkan sesuatu terjadi pada kita, percayalah, itu untuk kebaikan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara-saudari semuanya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bukan dengan kekuatan kita menjalani hidup ini,
tetapi karena ada Tuhan di samping kita. Mari teman-teman, menjalani 2022, kita gunakan kekuatan Tuhan. Mari kita pandang wajah-Nya dan minta pertolongan Tuhan, agar setiap jalan kita menjadi yang terbaik. Bukan karena kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. ku pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
pemulihanku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saat ini adalah waktunya penyampaian firman Tuhan. Saya persilakan kepada Evangelis Richard Tulus. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Saya hari ini bersyukur karena diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Evangelis Richard Tulus. Saya gembala dari GKII Immanuel yang ada di Surabaya, yang dulu merupakan pos PI dari GKII Medan. Ya. Salam dari setiap pengurus yang ada di sini untuk seluruh jemaat yang ada di Medan. Izinkan juga saya pada kesempatan ini menyampaikan selamat tahun baru untuk kita sekalian. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan terus kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, terlebih hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang kami renungkan pada hari ini benar-benar membangun iman kami, pengharapan kami untuk lebih lagi setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah masa depan yang cerah. Ya, tentu kita semua memiliki satu pengharapan agar kita mendapatkan masa depan yang sukses, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Ya, itu semua adalah harapan dari setiap manusia agar masa depannya mendapatkan satu hal yang baik. Ya. Nah, sebagai orang-orang percaya, bagaimana menurut firman Tuhan? Bagaimana kita melihat masa depan kita? Bagaimana kita memiliki satu keyakinan akan masa depan kita? Tentu kita akan melihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Amsal 23 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Amsal 23 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Ya, kita tentu memiliki satu pengharapan agar masa depan kita semuanya menjadi masa depan yang bahagia, yang sukses di dalam Tuhan. Entah itu pelayanan kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu rumah tangga kita, apapun yang ada di depan, kita berharap agar semuanya berjalan dengan baik. Itu satu harapan, ya, satu harapan dan satu doa dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam menjalani kehidupan, di dalam penulisan Amsal ini, dalam firman Tuhan ini, kita diberikan satu pengertian. Dikatakan seperti ini: karena masa depan sungguh ada. Karena masa depan sungguh ada. Nah, apakah pada kalimat ini menunjukkan hanya waktu yang akan kita dapatkan pada tahun-tahun atau pada waktu yang akan datang? Di sini bukan hanya menunjukkan pada waktu, tetapi lebih menunjukkan kepada sesuatu yang kita dapatkan dari hasil keyakinan kita di hadapan Tuhan. Dalam terjemah lain dikatakan, karena pada akhirnya akan ada imbalan yang baik. Itu terjemahan yang dikatakan karena masa depanmu sungguh ada. Diterjemahkan karena pada akhirnya akan ada imbalan yang baik. Nah, berarti akan ada sesuatu yang baik yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah masa depan kita. Kita percaya bahwa masa depan kita mendapatkan sesuatu yang baik. Entah itu berkat Tuhan, entah itu penyertaan Tuhan, entah itu keberhasilan. Itu adalah harapan kita agar masa depan kita berhasil di hadapan Tuhan.
dan mendapatkan sesuatu yang baik. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, karena masa depan sungguh ada. Artinya itu akan terjadi bagi kita. Sungguh ada itu menunjukkan bahwa itu akan benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa masa depan kita ada di hadapan Tuhan. Nah, kita mempercayakan hidup kita, keselamatan kita kepada Tuhan, ya. Dengan percaya kepadanya, kita percaya bahwa hidup kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita pun juga harus percaya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, masa depan kita pun ada di dalam penyertaan Tuhan. Ini penting dan satu paket dalam keselamatan. Setiap orang percaya itu disertai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga masa depan kita disebut adalah masa depan penuh dengan keberhasilan di hadapan Tuhan. Ya, karena masa depan sungguh ada. Jadi yang pertama kita harus perhatikan dan kita harus tahu bahwa masa depan kita sungguh ada. Keberhasilan kita sungguh ada. Pada akhirnya akan ada imbalan yang baik, itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan lagi, dan harapanmu tidak akan hilang. Dan harapanmu tidak akan hilang. Ini sangat penting. Ketika dikatakan harapanmu tidak akan hilang, berarti ada harapan yang bisa hilang. Ya, ada orang yang bisa kehilangan pengharapan. Ada yang mengatakan demikian. Jika kamu kehilangan uangmu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita kehilangan uang, besok kita bisa mendapatkan uang itu. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa mendapatkan uang itu kembali. Tetapi kalau kamu kehilangan kesehatan, kamu kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena kalau kita kehilangan kesehatan kita, kita akan mengambil waktu, kita akan membuang uang mungkin untuk memulihkan kesehatan kita. Dan kalau kesehatan pun tidak dapat kita pulihkan, kita akan kehilangan sesuatu. Karena kesehatan kadang-kala tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi kalau kamu kehilangan kesehatan, kamu kehilangan sesuatu. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu pengharapan. Jika kamu kehilangan pengharapan, kamu kehilangan segala-galanya. Jika kamu kehilangan pengharapan, kamu kehilangan segala-galanya. Kenapa demikian? Karena orang yang kehilangan pengharapan, dia akan menjadi putus asa. Dia tidak ada lagi pegangan dalam kehidupannya. Dia menjadi orang yang mudah jatuh dan rapuh. Ya, mungkin rekan-rekan tahu seorang pengusaha yang namanya Scott Young, bisa di browsing di Google ya atau di internet, di mana seorang miliarder ini mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Dia lompat dari gedung dan akhirnya tubuhnya tertancap di besi. Padahal dia seorang yang sukses menurut pandangan orang yang memiliki banyak harta, banyak uang. Tetapi ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami masalah perekonomian, yang dia lakukan adalah mencari jalan pintas. Kenapa? Karena tidak ada lagi pengharapan. Saya memiliki teman, ya, bulan kemarin, bulan Desember, saya melihat dia mengalami pergumulan dalam rumah tangga. Karena dia ada di pulau yang berbeda dengan saya, komunikasi kami hanya lewat messenger. Saya berusaha memberikan dia kekuatan melalui firman Tuhan, berikan dorongan semangat. Tetapi beberapa hari kemudian dia mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Ya, sangat tragis bagi saya. Kenapa? Karena dia kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan. Karena orang yang dikasihinya dirasa meninggalkan dia. Sehingga dia mengatakan tidak ada lagi yang bisa dia perjuangkan di dunia ini. Dan dia mengambil jalan pintas. Dan tentu itu adalah hal yang sangat salah. Tapi inilah bentuk contoh daripada orang yang kehilangan pengharapan.
harapan. Kalau orang kehilangan pengharapan, dia akan kehilangan segala-galanya. Oleh sebab itu di sini diingatkan lagi. Dan harapanmu tidak akan hilang. Ini sebagai pengingat bagi kita bahwa pengharapan kita itu tidak akan hilang. Karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Jangan menaruh pengharapan kepada harta kita. Jangan menaruh pengharapan kepada kekuatan kita. Jangan menaruh pengharapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi taruhlah pengharapan paling tinggi, yaitu di hadapan Tuhan. Karena pengharapan kepada benda-benda, kepada orang lain, itu pengharapan yang sangat rapuh. Manusia tidak bisa menepati janjinya. Manusia bisa terbatas sehingga dia tidak bisa melakukan apa yang dia janjikan. Tetapi Tuhan, ketika dia berjanji, ketika dia berfirman, itu akan dia genapi dalam setiap kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, taruhlah pengharapan kita di hadapan Tuhan. Gantungkanlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Ya, itu adalah bentuk firman Tuhan yang diberikan kepada kita dari Tuhan, bahwa masa depan kita ada, bahwa pengharapan kita tidak akan hilang. Tetapi apa yang perlu kita lakukan agar ini benar-benar bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita? Kita lihat di sini. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendengar. Dengarkanlah. Apakah kita sudah menjadi murid-murid yang menaruh telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudahkah kita menjadi murid-murid yang mau merenungkan firman Tuhan, mencari firman Tuhan, berusaha mendengar firman Tuhan? Ya. Karena melalui firman Tuhan kita mendapatkan janji Tuhan, melalui firman Tuhan kita mendapatkan pertolongan Tuhan, melalui firman Tuhan kita mendapatkan kuasa daripada Tuhan, melalui firman Tuhan kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Itulah yang membuat kita memiliki pengharapan. Karena kita tahu janji-janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin orang bisa tahu janji Tuhan kalau dia tidak pernah membaca Alkitab? Bagaimana orang kita bisa tahu pertolongan Tuhan jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan yang merupakan tuntunan dalam setiap kehidupan kita? Pada hari ini, pada bulan ini, bulan Januari, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita kembali menyusun langkah iman kita dengan belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sudah banyak aplikasi di HP kita masing-masing, di mana Alkitab bisa didengar secara suara. Juga ada ayat-ayat yang bisa kita baca selama setahun. Selesai kita baca. Gunakan itu, kembali start untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan selalu baru di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan, ya. Jangan sampai firman Tuhan itu hanya sebagai obat tidur. Orang tidak bisa tidur, ngantuk, tapi tidak bisa tidur. Dia baca Alkitab, supaya apa? Supaya ngantuk baru tidur. Firman Tuhan juga bukan koran yang kita hanya cari berita-berita yang suka kita baca. Firman Tuhan juga bukan komik yang hanya menghibur kita dengan cerita-cerita fiktif. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran yang akan hidup dan akan terjadi dalam setiap orang-orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, dikatakan jadilah bijak. Orang kalau mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mau berubah oleh kebenaran firman Tuhan dan tidak pernah melakukan, firman Tuhan itu juga tidak ada gunanya. Firman Tuhan itu perlu kita dengarkan, perlu kita renungkan, terlebih kita lakukan dalam kehidupan kita. Orang kadang hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Dia tidak berpikir, dia tidak merenungkan, dan dia tidak mendapatkan hal yang baik di sana. Karena dia tidak memiliki kebijakan. Dia tidak bijak berpikir, dia tidak bijak merenungkan firman Tuhan. Dan dia hanya mencari sesuatu yang menyenangkan hati. Firman Tuhan itu terdapat nasihat, terdapat berkat,
terdapat dorongan semangat, terdapat kuasa. Oleh sebab itu perlu kita renungkan, perlu kita pelajari setiap waktu. Ya, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Jadi kita harus menjadi sesuatu yang berubah, sesuatu yang benar, sesuatu yang menghasilkan kebenaran ketika kita merenungkan firman Tuhan. Nah, di sini katakan, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Telinga hikmat itu berasal dari pemikiran kita. Ya, kita mendengar, kita merenungkan, itu dari pikiran kita. Tetapi ketika kita menunjukkan hati kita pada kebenaran, itu menunjukkan pada hati. Kenapa ini seolah-olah dipisahkan? Orang bisa kelihatan melakukan pekerjaan Tuhan. Kasih contoh, bangun gereja, melayani, memberikan persembahan. Orang bisa melihat, oh dia melakukan untuk Tuhan. Belum tentu. Belum tentu, kenapa? Karena hatinya kalau tidak benar di hadapan Tuhan, apa yang dia lakukan itu sia-sia. Jadi hati kita ini harus benar tertuju kepada Tuhan, dengan kasih kepada Tuhan. Jangan sampai seolah-olah kita kelihatan melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi di hati kita tidak. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan pada akhir zaman, ada orang-orang yang mengusir setan demi nama Yesus, ya, yang menyembuhkan demi nama Yesus. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Ada orang-orang yang membangun gereja yang besar-besar, tetapi bukan untuk Tuhan. Kelihatannya untuk Tuhan, tetapi bukan untuk Tuhan. Semua berasal dari hati. Kalau hati kita benar, apa yang kita lakukan pun benar. Tetapi kalau sesuatu yang kita bungkus kelihatan benar, tetapi hati kita tidak benar, kita akan mendapatkan apa yang namanya hukuman daripada Tuhan. Karena Tuhan menilai hati kita. Apa yang kita lakukan adalah sia-sia belaka. Oleh sebab itu kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita perlu mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dan juga dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ya, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur. Mazmur begitu banyak pasalnya ya. Tetapi di ayat 1 dikatakan, Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah orang yang mencari firman Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah, ya, yang akan menghasilkan buah. Dan apa yang kita lakukan berhasil. Inilah bentuk pengharapan kita. Kita percaya bahwa masa depan kita adalah masa depan yang cerah, karena Tuhan ada di sana. Tuhan yang akan merancangkan masa depan kita. Tuhan yang akan merancangkan kasih setianya bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, Tuhan melakukan kebaikan, Tuhan menolong, Tuhan menuntun, Tuhan memberikan kuasa untuk kita melewati tahun-tahun ini dengan keberhasilan daripada Tuhan. Kami sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang pas untuk beribadah. Tanggal 31 kami sudah harus keluar dari gereja yang lama, karena kami dulu masih sewa di tempat itu. Pada tanggal 31 kami keluar dari tempat itu. Ya, kami tidak tahu harus bergereja di mana. Kami masih mencari. Ada tempat-tempat yang sudah kami survei, sudah mau masuk tapi ternyata tidak jadi. Tapi kami tidak kehilangan pengharapan. Saya mengingatkan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan yang lain, saya mengatakan,
Kita tidak tahu Tuhan mau tunjukkan tempat yang di mana. Yang kita lakukan adalah berusaha mencari. Tapi percayalah, Tuhan pasti memberikan tempat yang pas sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga ketika kami menjalankan ini, pekerjaan Tuhan, kami tidak stres. Kami tidak tertekan. Karena kami percaya apa yang kami lakukan ini adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan memberikan kita kuasa, Tuhan yang akan memberikan berkat-berkatnya. Tuhan juga yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita harapkan. Itulah yang kita yakini sebagai orang-orang percaya. Kita belum melihat, kita belum mendapatkan, namun kita percaya bahwa itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang namanya iman. Iman kepada Tuhan, iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang adalah Allah yang maha kuasa, yang menyediakan berkat-berkatnya, yang menyediakan masa depan bagi kita semua dengan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Kita percaya masa depan kita adalah masa depan yang cerah karena Tuhan ada di sana. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki masa depan yang cerah. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang merancangkan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak muda. Engkau yang menolong mereka untuk mereka tetap memiliki keyakinan, memiliki pengharapan, memiliki berkat dan masa depan yang cerah karena Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Berkati kami semua Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih untuk penyampaian firman-Nya. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan. Boleh melalui rekening yang ada di layar. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dan kita angkat satu pujian, dengan apa akan ku balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulih
bersyukur padamu selamanya. Tuhan, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau masih memimpin hidup kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sedikit kami memberikan apa yang telah kami punya ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Engkau pakai untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, untuk persada berikutnya ada di tanggal 22 bulan Januari 2022 di waktu yang sama pukul 19.30 WIB. Jadi kami mengundang semua saudara-saudari untuk bisa mengikutinya di persada berikutnya. Saat ini adalah doa berkat oleh Pendeta Iwang Purnomo. Saya persilakan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan secara online di rumah masing-masing, sekarang silahkan engkau bangkit berdiri. Bukalah hatimu, angkat tanganmu dan terimalah dengan iman berkat ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera, anugerah dan sukacita Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu masing-masing, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertaimu mulai sekarang sepanjang tahun 2022 bahkan sampai selama-lamanya. Amin.